Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan coba mendengarkan sesuatu. Sebuah nyanyian yang pelan-pelan menghilang dari puncak-puncak tertinggi hutan di Jawa. Ini bukan cuma cerita tentang hewan, tapi tentang dedikasi dalam sunyi dan tentang harapan untuk sebuah suara yang nyaris lenyap. Jadi ceritanya dimulai dari sebuah pilihan yang sangat gak biasa. Coba deh bayangin, di saat semua orang sepertinya berlomba-lomba ke kota, mencari keramaian, ada seseorang yang malah memilih jalan sebaliknya. Jalan yang membawanya masuk semakin dalam ke jantung hutan. Dan ini bukan sekedar coba-coba loh. Ini adalah komitmen selama 17 tahun. Hampir 2 dekade, ia mendedikasikan hidupnya di tempat di mana suara alam itu jauh lebih dominan daripada suara manusia. Sebuah pilihan hidup yang ia butuh keteguhan luar biasa. Nah, ini yang bikin sosok ini istimewa. Orang yang kita bicarakan ini bukan selebritas, bukan juga tokoh yang viral di media sosial. Dia adalah seorang ilmuwan, seorang peneliti. Semua pekerjaannya dilakukan dalam senyap, jauh dari panggung, tapi dampaknya itu yang justru menggema ke seluruh dunia. Oke, jadi apa sih fokus dari kerja sunyi ini? Untuk tahu itu, kita harus dengarkan dulu. Suara yang datang langsung dari hutan. Sebuah panggilan khas yang jadi alasan di balik semua pengabdian ini. Kenalan dulu yuk, ini dia owa Jawa, atau nama kerennya Hilobates molok. Primata endemik berbulu keparakan yang benar-benar cuma ada di Pulau Jawa. Mereka ini penghuni kanopi hutan, nggak punya ekor, dan yang paling unik, mereka setia banget sama satu pasangan seumur hidup. Cara mereka ngobrol juga spesial, yaitu lewat nyanyian yang merdu. Nah, angka ini inti masalahnya. Diperkirakan, populasi owa Jawa di alam liar sekarang cuma sekitar 4.000 ekor. 4.000. Mungkin kedengarannya masih banyak ya, tapi coba deh sandingkan angka itu dengan satu kata ini. Punah. Tiba-tiba, angka 4.000 itu jadi terasa sangat sedikit kan? Ini menempatkan mereka sebagai salah satu primata paling terancam di dunia. Terus kenapa mereka bisa sampai seterancam ini? Pertama, ya rumah mereka, hutannya, makin menyusut karena berubah jadi kebun atau lahan pertanian. Kedua, jalan-jalan baru yang dibangun itu membelah hutan, memisahkan satu keluarga owa dari yang lainnya. Belum lagi perburuan liar untuk dijadikan hewan peliharaan. Dan yang bikin makin sulit, mereka berkembang biaknya lambat banget. Satu anak butuh waktu sekitar 3 tahun. Di tengah semua data yang bikin cemas ini, ada satu percikan kecil yang lahir dari sebuah momen personal. Ini kutipan dari Rahayu Oktaviani, sang peneliti. Jadi, bukan data populasi atau ancaman kepunahan yang pertama kali menggerakkan dia, tapi keindahan suara owa Jawa itu sendiri. Sebuah koneksi emosional yang jadi bahan bakar perjuangannya selama 17 tahun. Dari kekaguman personal itulah lahir seorang penjaga yang tak terduga. Sekarang, mari kita lihat perjalanan Rahayu Oktaviani lebih dekat dan bagaimana takdir seolah menuntunnya ke panggilan hidupnya ini. Garis waktu ini nunjukin betapa konsistennya dedikasi itu. Semua berawal dari sebuah kebetulan di tahun 2008. Rencana awalnya mau meneliti orang utan, tapi karena dana terbatas, akhirnya beralih ke owa Jawa buat skripsinya. Siapa sangka, dari situ perjalanannya terus berlanjut. Jadi manajer proyek, lalu mendirikan yayasannya sendiri, Kiara, sampai puncaknya baru-baru ini dapat pengakuan dunia lewat Whitley Award. Nah, disinilah letak tantangan terbesarnya. Ada 2 kecepatan yang saling berlawanan. Di satu sisi, kerja konservasi itu butuh kesabaran luar biasa. Butuh bertahun-tahun buat bangun kepercayaan dan lihat hasilnya. Tapi di sisi lain, kerusakan terjadi begitu cepat. Hutan bisa hilang dalam sekejap. Jadi ini benar-benar kayak perlombaan melawan waktu. Menghadapi kenyataan pahit itu, Rahayu sadar akan sesuatu yang sangat penting. Riset dan data ilmiah di atas kertas aja nggak akan cukup buat memenangkan perlombaan ini. Dia butuh cara baru, butuh sebuah jembatan. Kutipan ini dari pidato penghargaannya benar-benar merangkum filosofi barunya. Dia sadar penelitian itu nggak boleh cuma berhenti di jurnal ilmiah atau terkunci di menara gading kampus. Sains harus turun gunung, harus keluar dari lab, keluar dari hutan untuk menjangkau manusia. Sains harus jadi alat untuk menyambungkan, bukan malah jadi tembok pembatas yang cuma bisa dimengerti oleh para ahli. Filosofi itu kemudian dia wujudkan lewat 3 pilar di yayasannya, Kiara. Pertama, riset ilmiah, tetap jadi dasarnya. Kedua, diperkuat dengan pendidikan, buat menumbuhkan kesadaran. Tapi, nah ini kuncinya, pilar ketiga, pemberdayaan masyarakat. Karena dia tahu
Konservasi cuma akan berhasil kalau orang-orang yang tinggal di sekitar hutan ikut jadi mitra dan merasakan manfaat langsungnya. Salah satu contoh nyatanya adalah program Ambu Halimun. Lewat program ini, para perempuan di desa sekitar hutan diberdayakan. Mereka diajari keterampilan kayak eco-printing, yaitu seni mencetak motif daun di kain, plus dapat pelajaran literasi keuangan. Ini ngasih mereka sumber penghasilan baru yang nggak merusak hutan dan secara nggak langsung mengubah mereka jadi penjaga hutan itu sendiri. Keren kan? Dan akhirnya, kerja keras yang tadinya sunyi itu nggak lagi sunyi. Dunia luar mulai mendengar gema yang datang dari hutan Jawa. Pengakuan global ini ternyata bisa memperkuat pesan dan dampaknya di tingkat lokal. Daftar penghargaan ini bukan buat pamer ya, tapi ini bukti kalau kerja konservasi yang melibatkan langsung masyarakat itu diakui sebagai model yang efektif di panggung dunia. Mulai dari komunitas primatologi di Amerika, kebun binatang di Denver, sampai puncaknya Whitley Award yang sering disebut Oscar Hijau. Sekarang, semua mata dunia ikut menoleh pada nasib owa Jawa. Dan ini yang paling penting, penghargaan itu bukan garis finish, justru jadi bensin baru. Dana dari Whitley Award misalnya, langsung dipakai buat aksi nyata di lapangan, memperluas program pendidikan ke 300 siswa, dan melibatkan 100 keluarga secara langsung dalam upaya konservasi. Jadi dampaknya terasa langsung. Kita kembali lagi ke inti masalahnya. Kepunahan itu seringkali bukan sebuah peristiwa yang dramatis, yang datang dengan ledakan besar. Enggak, ia adalah sebuah proses yang pelan, senyap, dan seringnya nggak kita sadari. Ia hadir lewat suara-suara alam yang perlahan-lahan hilang, satu persatu, sampai yang tersisa cuma keheningan. Ini semua meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan penting. Berkat kerja keras orang-orang seperti Rahayu Oktaviani, nyanyian itu belum benar-benar padam. Suaranya masih ada, masih memecah sunyi, jadi pengingat kalau harapan itu masih ada. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah owa Jawa akan terus bernyanyi, tapi apakah kita sebagai manusia mau berhenti sejenak dan benar-benar mendengarkan?